Halo, kembali lagi. Kali ini kita akan membuat panduan bagi dosen untuk mengupload file dan membuat penugasan. Pertama-tama, dosen silahkan login menggunakan email kampus. Untuk sampai pada tampilan kelas seperti ini, silahkan membuat beberapa kelas dengan mengikuti panduan yang sudah tertera pada menu LMS, panduan dosen. Selanjutnya, pada tampilan ini kita sudah membentuk beberapa kelas. Dan bagaimana cara untuk mengupload file dan membuat penugasan? Semisal kita ingin membuat penugasan pada mata kuliah psikologi proyektif. Kita klik dulu psikologi proyektif. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifkan kelas ini, maka silakan klik Turn Editing On. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita dapat membuat beberapa pertemuan. Apabila dalam psikologi proyektif kita ingin membuat 16 pertemuan, kita dapat klik Add Topic. Setelah klik Add Topics, di sini kita bisa mengisi berapa pertemuan yang ingin kita buat pada mata kuliah ini. Semisal kita ingin membuat 16 pertemuan, maka silakan membuat 16 dan klik Add Topic dan akan muncul tampilan topik seperti ini. Di sini kita dapat mengubah namanya. Contoh, pada pertemuan pertama kita ubah menjadi pertemuan pertama. Di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita coba ubah di topik kedua, kita ubah menjadi pertemuan kedua. Untuk membuat penugasan atau mengupload file, kita bisa menambahkannya di bagian ini. Klik Add an Activity or Resource. Ada muncul beberapa tampilan. Silahkan apabila kita ingin mengupload file, klik File. Setelah itu, muncul bagian seperti ini. Terdapat bagian nama atau judul. Contoh, kita membuat pada pertemuan 1 judul RPS. Kita juga dapat memberikan deskripsi untuk pertemuan pertama ini. Bagaimana jika kita ingin mengupload filenya? Untuk mengupload file, kita arahkan kursor kepada panah ini dan diklik. Setelah itu, kita pilih Choose File. Dan secara otomatis akan muncul file-file yang akan kita kirimkan. Kita pilih RPS pertemuan pertama. Open. Dan untuk menguploadnya, klik Upload this file. Seperti ini. Nanti sebagai judul adalah RPS dan telah masuk RPS pertemuan pertama. Dan untuk menguploadnya, kita langsung saja klik Save and Return to Course. Seperti ini tampilan apabila pada pertemuan pertama sudah terupload filenya. Di sini tampilan file yang sudah diupload, RPS. Pada pertemuan kedua, apabila kita ingin membuat penugasan, maka langkah yang kita lakukan sama seperti pada pertemuan pertama, yaitu klik Add an Activity or Resource. Kita klik. Dan untuk membuat tugas, silahkan arahkan kursor Anda pada bagian assignment. Nah, pada pertemuan kedua ini kita dapat memberikan nama penugasan semisal makalah proyektif. Di sini kita juga dapat memberikan deskripsi terkait makalah ini mulai dari penjelasan dan sebagainya. Apabila kita ingin memasukkan template atau format dalam pembuatan makalah, kita bisa klik bagian ini. Kita klik dan choose file. Seperti sebelumnya, silakan masukkan filenya, klik open dan lakukan upload this file. Seperti itu. Untuk pembuatan tugas ini, kita juga bisa mengatur kapan mahasiswa dapat mengupload tugas di allow submission form. Ini kita pilih tanggal 10 April 2021. Jadi mahasiswa dapat mengupload tugasnya dimulai dari tanggal 10 ini. Dan due date di sini tanggal 17. Jadi deadline-nya atau tenggat waktunya adalah seminggu. Kita kasih tanggal 17. Begitu juga dengan cut off date-nya. Cut off date-nya namun dengan jam yang berbeda. Apa perbedaan dari due date dan cut off date?
Due date ini masih bisa mengupload tugas, tapi akan tampil beberapa lama waktu telat. Sedangkan cut off date tidak bisa mengupload tugas karena fasilitas upload dihilangkan. Jadi mahasiswa memang terakhir mengumpulkan ini adalah pada tanggal 17, seperti itu. Selain itu, kita juga dapat diingatkan untuk memberi penilaian. Apabila kita ingin diingatkan, maka kita bisa klik enable, kita aktifkan. Namun jika tidak, dapat kita turn off, seperti itu. Selanjutnya di sini ada submission type. Jadi ada dua tipe tugas yang akan dikumpulkan. Pertama bisa dalam bentuk online text dan juga ada file submission. Apabila kita ingin mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk file, maka kita klik file submission. Di sini juga ada maximum number of upload file. Jadi berapa file yang akan di-upload ada di sini. Dan begitu juga dengan ukuran filenya. Semisal kita klik 5 MB. Terus untuk mengakses file tipe, jadi tipe yang akan dimasukkan oleh mahasiswa itu dapat kita atur. Contoh, di sini kita ingin file yang diupload mahasiswa adalah file berbentuk dokumen atau PDF. Maka kita cari tampilan dokumen files. Di sini kita klik dan kita save change. Untuk spesifikan lagi dokumen file bentuknya seperti apa, kita dapat klik sekali lagi dan kita pilih pada bagian PDF dan Word dokumen apabila kita ingin mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk PDF atau Word dokumen. Klik lagi save change. Seperti ini. Nah, di sini ada tampilan beberapa settingan, kita dapat mengaturnya. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas bagaimana cara mengupload tugas dan membuat file tadi atau mengupload file. Dan langkah selanjutnya kita tinggal klik save and return to course. Kita klik seperti ini. Maka mengingat yang tadi pertemuan 1 kita sudah memasukkan file RPS dan pada pertemuan 2 kita sudah memasukkan makalah proyektif. Dan bagaimana cara kita untuk memberi penilaian pada tugas-tugas mahasiswa? Pertama-tama adalah kita buka kelas yang ingin kita beri nilai. Contoh asesmen kecerdasan kelas H. Kita klik. Di sini sudah dibentuk beberapa topik atau pertemuan. Pada pertemuan ketiga pendekatan teori sudah terkumpul tugas PPT pertemuan ketiga. Kita klik. Selanjutnya di sini sudah ada penjelasan mulai dari partisipannya berapa, terus ada berapa mahasiswa yang telah mengumpulkan, partisipan ini 49 dan tugas yang sudah dikumpulkan adalah 38. Nah, kita klik untuk memberi penilaian view all submission. Ketika kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Kita juga dapat memberikan penilaian pada pilihan grade. Di sini kita klik loading. Saat menunggu akan muncul tugas mahasiswa. Ketika kita klik maka tugas mahasiswa ini akan secara otomatis terdownload. Nah, untuk memberi penilaian silakan berikan grade sampai 100. Kita juga dapat memberikan komentar atau feedback. Setelah itu kita klik save change. Selanjutnya, untuk mendownload semua tugas-tugas mahasiswa, cara cepatnya adalah pertama-tama kita pilih keseluruhan. Arahkan kursor Anda pada bagian select, diklik. Nah, ini akan secara otomatis semuanya sudah terpilih dan kita turun ke bawah lagi. Kita klik bagian ini dan klik download untuk mendownload keseluruhan file mahasiswa. Kita klik go. Oke. Setelah diklik dan terdownload, maka bentuk filenya adalah bentuk RAR. Jadi silahkan buka pada perangkat komputer Anda. Sekian tutorial atau panduan bagaimana membuat penugasan dan juga bagaimana mengupload file serta memberikan penilaian dan mendownload file-file mahasiswa. Terima kasih.